Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channelku untuk reading tarot. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya, karena itu sangat berarti banget buat aku dan channelku ini. Kali ini aku reading tarot lagi, tapi ini mungkin lebih ringan gitu ya. Jadi kalau tarot ini ya, itu cuma kayak mengakumulasikan energi kita, makanya pembacaannya itu bisa cocok, bisa enggak. Makanya aku bilang kita harus lebih menyerahkan apapun itu sama yang di atas, ke Sang Pencipta, Tuhan Pencipta semesta alam. Nah, judul atau tema yang aku buat sekarang adalah yang akan mendekati kamu dan yang akan menjauhi kamu. Jadi kita bakalan selidiki ya, siapa yang bakalan mendekati kamu, siapa yang bakalan menjauhi kamu di beberapa waktu ini atau beberapa waktu ke depan. Mungkin udah ada yang kayak ngerasain energi orang yang bakalan ngedeketin dan energi orang yang bakalan ngejauhin. Tapi kita bakalan clarify di sini. Kita bakalan klarifikasi kira-kira orangnya kayak gimana gitu ya. Terus karakternya gimana, ciri-cirinya gimana, terus situasinya juga, kondisinya kayak gimana gitu ya. Jadi aku bakalan buat beberapa pilihan seperti biasa. Kalian pilih sesuai dengan kata hati, tapi saranku ya, nonton semua isi file, semua isi pilihan, tonton dari awal sampai akhir. Mana tahu energi kamu ada di mana-mana gitu ya. Oke, aku bikin pilihannya. Pilihan pertama, pilihan pertama ini ada kata sungguh terlalu. Wow, itu ya yang pertama, sungguh terlalu. Yang kedua, bermuram durja. Yang kedua, oke. Dan yang ketiga, kasat mata. Ini dia. Yang ketiga, kasat mata. Jadi pilihan pertama, sungguh terlalu. Yang kedua, bermuram durja. Yang ketiga, kasat mata. Oke, pilih sesuai dengan intuisimu. Boleh pause video ini jika membutuhkan waktu untuk memilih pilihan pertama, kedua, ketiga. Saranku nonton aja semuanya, karena bisa aja energimu ada di beberapa pilihan, atau pilihan-pilihan ini bisa aja ada kaitannya gitu ya. Oke, aku ulangi. Yang pilihan pertama, sungguh terlalu. Pilihan kedua, bermuram durja. Pilihan ketiga, kasat mata. Oke, aku mulai ya. Ini aku letakin dulu. Ya. Kita mulai dari pilihan pertama yang ada kata-kata sungguh terlalu. Oke, aku taruhnya di mana ya? Sini aja kali ya. Ini kelihatan kan? Oke.
Karena ini fun reading, jadi relax aja ya. Oke, aku shuffle dulu kartunya. Wow, ini belum selesai di shuffle. Kita lihat siapa yang akan mendekati kamu dan yang akan menjauhi kamu. Oke. Pertama ada wow, the devil. Oke. The high priestess. King of cups. The empress. Page of cups. Oke. Dan page of swords. Oke. Kemudian aku shuffle lagi untuk tambahannya. Ada the chariot, wow. Ada the lovers, oke. King of wands, ten of swords, terus seven of cups, dan four of cups. Oke. Jadi ini energinya bisa terbolak-balik gitu ya, bisa vice versa. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku bicara soal isi tarot ini. Dan ini kan pembacaannya general, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin nanti ada yang rasa cocok banget, tapi mungkin ada yang rasa cocoknya di beberapa part aja atau di beberapa bagian aja. So, kamu ambil hal-hal yang bermanfaat untuk kamu. Dan lihat juga nanti file pilihan lain, mana tahu ada energi kamu juga di sana ya. Oke. Aku bahas orang yang akan ngedeketin kamu dulu ya. Aku ngerasa ya, beberapa dari kalian sekarang itu kayak mencintai diri sendiri. Beberapa dari kalian aku lihat tuh dalam waktu ini sering banget mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, menghargai diri sendiri. Jadi karena kalian itu mencintai diri sendiri, menghargai diri kalian sendiri, kalian tuh jadi sangat stabil gitu, bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol diri sendiri. Makanya orang ya kayaknya banyak yang kagum sama kamu, banyak yang mulai suka, mulai jatuh cinta sama kamu. Makanya kalau aku rasa siapa yang bakalan ngedeketin kamu ini ya, pertama orangnya punya rasa cinta yang dalam, sama punya rasa kangen gitu loh sama kamu. Mungkin kalian itu udah lama gak ketemu,
Bisa karena social distancing, bisa karena physical distancing sekarang gitu. Jadi nih orang udah ngebet banget nih datang ke kamu. Tapi kembali lagi mungkin ada yang kayak komunikasinya nggak lancar gitu. Ada juga yang mungkin sama sekali nggak ada komunikasi. Terus berjarak lagi. Mungkin beberapa ngerasain kayak, oh iya, ada jarak yang memisahkan gitu. Tapi dia ini sering banget loh kepoin kamu di media sosial. Ngelihat aktivitas kamu di media sosial. Kalaupun misalnya kamu nggak terlalu aktif di media sosial, dia ngeliatin terus foto kamu. Karena cinta dan kangen banget gitu. Nah, dan aku rasa gak hanya satu orang sih yang mau deketin kamu. Bisa lebih dari satu orang. Jadi yang pertama itu orangnya udah pasti tuh bucin banget tuh sama kamu. Nah, yang kedua yang bakal deketin kamu tuh kayaknya ya, dia itu soulmate atau twin flame kamu gitu loh. Jadi kalau yang bucin banget nih sama kamu, itu kayaknya dia nggak malu tuh buka komunikasi ke kamu. Tapi kalau yang soulmate atau twin flame ini, soulmate twin flame, itu kayaknya masih rada-rada gengsi gitu komunikasi sama kamu. Dia takut harga dirinya jatuh. Karena twin flame kamu nih orangnya juga misterius gitu. Kadang dia itu nggak mau terlalu menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Dia bener-bener kayak orang yang pasif gitu loh. Dia mau kamu yang aktif ke dia gitu. Makanya beberapa dari kalian yang ngerasa punya soulmate twin flame gitu, salah satu penyebab nggak ada komunikasi ya dianya masih gengsi gitu loh, masih kayak nggak mau mulai duluan gitu loh. Dia berharap kamu yang mulai duluan komunikasi kayak gitu, ngajak ketemuan kah nantinya. Dan karena aku bilang tadi itu ya, lebih dari satu orang yang bakalan ngedeketin kamu, ya kamu jadinya nanti jadi orang yang banyak pilihan gitu. Tapi kayaknya ya, kalaupun banyak atau lebih dari satu yang ngedeketin kamu nanti, kamu kayak bingung gitu loh memilih. Soalnya kamu tuh sekarang kayak ngerasa nyaman sendirian. Mungkin ada beberapa yang ngerasa kayaknya sendiri itu enak gitu. Mungkin ada yang beberapa ngerasa gitu. Tapi mungkin nanti ada juga yang ketika orang yang bucin ngedeketin beberapa dari kalian ya, jika ada seseorang yang bucin nanti ngedeketin kalian, kamu kayaknya ada yang nerima. Nah, tapi ada juga nanti ketika ada twin flame, soulmate twin flame yang kembali lagi, buka komunikasi lagi, itu juga ada yang respon di antara kamu semua gitu. Tapi ada yang ngerasa stuck, bingung memilih. Jadi ya, saran aku jangan terlalu jangan terlalu menutup diri juga. Kalau kamu yakin pada seseorang ya kamu harus welcome dong. Tapi jangan ngasih harapan palsu ke beberapa orang. Kamu harus bisa ngambil keputusan siapa yang bakalan kamu terima untuk ngedeketin kamu, supaya yang lain itu nggak ngerasa di PHP-in gitu sama kamu. Terus yang aku lihat ya, tentang orang yang bakalan ngejauhin kamu.
mungkin ya beberapa dari kalian punya orang yang deket sama kamu, bisa itu teman, sahabat kah. Teman atau sahabat ini nggak terbatas ya gendernya, bisa teman laki-laki atau teman perempuan. Aku ngerasa ya beberapa dari kalian terlibat dalam pergaulan yang kurang baik gitu loh. Maksudnya kurang bermanfaat buat kamu. Karena di antara teman-teman kamu tuh ada teman yang beracun, ada teman yang toksik gitu. Jadi selalu pengen ngambil keuntungan dari kamu. Dia itu salah satu orang yang bakalan ngejauhin kamu. Orangnya ini sangat misterius gitu, nggak bisa ditebak. Kadang baik banget sama kamu, tapi tiba-tiba kayak bukan orang yang dikenal gitu loh. Dan aku rasa ya, kalau misalnya masih social distancing gitu, pasti jarang ketemu kan. Nah, nih orang udah kelihatan tuh. Pas ketemu doang dia respect ke kamu. Pas jarang ketemu kayak gini, dia malah kayak kelihatan gak care gitu loh sama kamu. Bahkan dia mungkin ya beberapa dari kalian yang punya orang deket kayak gini, kayak teman atau sahabat kah atau apa yang deket, kayaknya dia juga orangnya udah kayak males gitu bales chat kamu pada saat kalian jarang ketemu di masa-masa pandemi ini. Makanya aku ngelihat kayaknya nih orang udah mau mulai menjauh gitu dari kamu. Mungkin dia ngerasa komunikasi sama kamu tuh nggak asik gitu. Jadi ya dia komunikasinya sama yang lain. Dan kamu juga bete dong jadinya, kesel juga. Padahal selama ini ya, sebelum social distancing gitu, kamu tuh peduli banget sama orang ini. Tapi di masa-masa sulit yang ada pandemi sekarang, dia itu gak terlalu peduli gitu sama kamu. Bahkan untuk ngebales chat kamu pun dia kayak males gitu. Itu sih ciri-ciri teman atau orang deket yang beracun atau toksik. Karena dia itu ngerasa kalau nggak ada keuntungan dalam sebuah relation, dia nggak mau action gitu. Jadi ya kalau ada teman yang kayak gini ya, maksudnya pas ketemu aja baru kelihatan teman, pas nggak ketemu malah kayak nggak kenal, atau pas perlunya itu baik banget, pas kamu di masa-masa sulit sekarang malah dia nggak kelihatan, komunikasi sama dia juga nggak lancar. Ya itu kan seharusnya udah jadi tanda-tanda buat kamu kalau nih orang kayak udah mulai kelihatan gitu busuknya. Jadi kalau udah ada tanda-tandanya dia bakalan menjauh, ya kamu juga nggak usah terlalu ini lagi sih, nggak usah terlalu berharap dia bakal gimana-gimana sama kamu, supaya nanti kalau dia beneran menjauh dari kamu nggak kecewa gitu. Lalu yang aku lihat ya, jika kalian yang punya pasangan sekarang, bagi kalian yang punya pasangan, kalian tuh harus harus hati-hati loh kalau menurut aku. Karena bagi yang jarang ketemu sekarang, yang berpasangan, itu bisa aja ada pengaruh-pengaruh dari orang lain yang menggoyahkan hubungan kalian. Bisa itu tentang pihak ketiga yang tiba-tiba muncul, atau isu orang ketiga gitu bisa aja terjadi.
apalagi kalau kalian jarang ketemu. Dan bisa juga salah satu ada pengaruh dari lingkungan kayak temennya atau keluarganya yang mempengaruhi salah satu untuk menggoyahkan hubungan gitu. Jadi kamu sama pasangan kamu harus solid, harus menjaga komunikasi supaya kalian itu jangan sampai berpisah hanya karena pengaruh orang lain, terutama pada masa-masa sekarang yang social distancing, jarang ketemu. Itu harus tetap jaga komunikasi dan harus saling jaga kepercayaan gitu. Jangan sampai mengkhianati pasangan karena pengaruh dari yang lain. Oke, aku rasa ini aja yang file 1, pilihan pertama. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok buat kamu semua. Boleh juga lihat file pilihan lain, mana tahu energi kamu juga ada di situ. Dan makasih udah nonton video ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau suka jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe. Dadah. Pilihan kedua yang diwakili oleh nih kata-kata bermuram durja. Oke ya. Aku taruh di sini. Oke, relax aja. Ini fun reading ya. Aku shuffle dulu kartunya. Kira-kira siapa yang bakalan ngedeketin kamu? Dan siapa yang bakalan ngejauhin kamu? Oke. Ada Judgment. Wow. Ada The Empress. Ada Knight of Swords. Ada Five of Pentacles. Lalu The Magician. Dan Justice. Wow. Oke. Kemudian aku shuffle lagi untuk tambahannya. Ada Two of Wands, Knight of Wands, Four of Wands, Two of Cups, Nine of Wands, dan Seven of Pentacles. Oke. Jadi ini energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa ya. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku berbicara isi tarot ini. Dan karena ini general reading, berarti bisa cocok, bisa enggak. Mungkin ada nanti yang ngerasa cocok banget. Tapi ada juga mungkin yang beberapa ngerasa hanya sebagian atau beberapa part, beberapa bagian aja yang cocok. Makanya aku bilang ambil hal-hal yang bermanfaat untuk kamu ya. Bisa juga lihat file pilihan-pilihan yang lain, nomor lain. Mana tahu energi kamu juga ada di situ ya. Oke. Aku bahas dulu orang yang akan ngedeketin kamu. Aku rasa ya, orang yang bakalan ngedeketin beberapa dari kalian yang milih pile ini. Ini mungkin orang yang pernah menyakiti kamu dulu. Kemungkinan orang masa lalu. Jadi dia itu dulu
eh, mungkin orangnya kayak keras, terus ada egoisnya juga, makanya sering buat kamu sedih dulunya. Dulu kamu sama dia ini, kamu banyak banget tertekan batin, makanya kalian sekarang berpisah. Beberapa mungkin gak ketemu lagi. Gak komunikasi lagi mungkin. Tapi kayaknya orang ini bakalan datang loh ke kamu, ngedeketin kamu lagi. Karena dia sekarang itu udah ngerasain karmanya. Dulu kan dia sering nyakitin kamu tuh. Nah, sekarang semesta menunjukkan hukum tabur tuai itu. Dia menuai hasil perbuatannya sekarang. Jadi dia teringat sama kamu dan pengen ngedeketin kamu lagi, datengin kamu lagi. Mungkin pertama alasannya pengen banget gitu ya datang ke kamu. Pertama dia pengen minta maaf. Pengen minta maaf sama kamu atas kesalahannya selama ini. Jadi kalau kamu udah ngasih maaf, kamu udah maafin dia, mungkin yang kedua yang bakalan dia lakuin ya, dia pengen ngajak kamu kembali lagi di hidupnya. Gitu. Dan aku rasa mungkin dia, kalau misalnya kalian belum menikah, dia kayaknya pengen ngajak kamu nikah. Karena dia rasa kamu yang terbaik buat dia. Gitu. Jadi ya pengen hubungan yang lebih serius lagi sama kamu. Sebelum kalian komunikasi, sebelum dia datangin kamu, dia kayak mata-matain kamu dulu. Apakah kamu udah punya orang baru kah? Apakah kamu udah punya pasangan sekarang? Nah, kalau kalian udah punya pasangan ya, mungkin orang ini sulit datang lagi ke kamu. Mungkin kalau datangi kamu atau ngajak komunikasi kamu, mungkin cuma kayak mau minta maaf doang, silaturahmi doang. Tapi kalau kamunya belum punya pasangan ya, dia pengen ngelamar kamu gitu, pengen ngajak kamu nikah, kayak gitu. Lalu orang ini ya kayaknya nekat banget gitu loh. Nekatnya karena kalau misalnya kamu nih ya nolak dia, dia bakalan coba lagi gitu, ngedeketin kamu terus sampai kamu bosan ngeliat dia dan mau nerima dia lagi. Karena nih orang ambisi gitu, dia kayak ngerasa dia harus dapat apa yang dia mau, kayak gitu. Tapi kalau kalian gak ada situasi dalam relation yang aku bilang ini, bagi kamu yang yang sedang sendiri kayak gitu, menanti kekasih kah, atau yang lagi jomblo, belum pernah pacaran misalnya, kayaknya orang yang datang ke kamu nih orangnya berkarisma gitu, terus menarik sih kayaknya. Tapi dia kayak masang strategi dulu buat datang ke kamu, bukan buat datangi kamu, buat deketin kamu. Jadi nanti orang yang bakalan datang ke kamu yang single mungkin ya, yang menanti kekasih kah, jodoh. Nah, orang yang bakalan deket ini kayaknya gak terlalu pengen kalian tuh pacaran lama-lama gitu, maunya ya langsung nikah gitu. Nah, kemudian orang yang bakalan ngejauhi kamu ya, yang bakalan ngejauhin kamu ini
aku rasa ya, bagi kalian yang punya relationship, mau itu hubungan jelas kah, hubungan nggak jelas, mungkin kalian itu banyak perbedaan. Entah perbedaan karakter, perbedaan usia kah, tentang kedewasaan, bisa juga perbedaan keyakinan, suku, agama, ras, atau apapun tentang perbedaan. Mungkin bagi kalian yang nggak bisa mempertahankan hubungan itu bakalan berpisah gitu. Salah satu berniat meninggalkan hubungan karena perbedaan. Jadi yang sedang dalam hubungan banyak perbedaan atau ada perbedaan gitu, coba lebih bekerja sama dalam hubungan. Kira-kira bagaimana hubungan itu supaya bisa bertahan, supaya bisa menyatukan perbedaan itu gimana? Karena kalau kalian nggak bisa mencari solusi perbedaan itu ya, salah satu bakalan pergi, bakalan menjauh. Karena yang salah satu itu merasa harus mengambil keputusan dan nggak mau hubungan ini kayak nggak ada kejelasan gitu, nggak ada kepastian. Jadi itu sih yang aku rasa ya. Makanya kalau kamu udah ngerasain energi itu dan kamu nggak mau kehilangan seseorang itu, ya kamu sama dia harus bisa menyatukan perbedaan. Tapi kalau hubungan ini kelihatan sulit banget, rumit banget, coba pikirkan matang-matang. Karena perbedaan karakter itu aja udah sering bikin tekanan batin, apalagi perbedaan yang lain-lain kan. Gitu sih. Kemudian yang aku lihat ya, orang yang bakalan ngejauhi kamu, beberapa dari kalian, ini ada isu finansial juga. Dia ngerasa dia belum pantas untuk kamu atau nggak pantas gitu untuk kamu. Bisa vice versa ya. Jadi kalau udah ada isu finansial dan ngerasa nggak pantas, nah nih orang bisa aja udah mulai menjauh. Terus dia fokus ke karirnya, ke pekerjaannya atau studinya, dan menomorduakan hubungan. Makanya beberapa dari kalian kalau ngerasa udah mulai ada tuh energi yang dari orang yang mulai menjauh, ya kamu harus mempersiapkan diri kamu. Karena orang yang dekat sama kamu sekarang itu kan bisa berubah-berubah pikiran kayak gitu. Kuncinya sih menurut aku kalian harus saling terbuka. Kira-kira apa kendala dalam sebuah hubungan, dalam sebuah relation gitu. Jangan nanti tiba-tiba ada salah satu yang pergi karena alasan yang gak jelas kayak gitu. Itu sih ya yang file pilihan 2. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok buat kamu semua. Saran aku lihat juga file pilihan nomor lain, mana tahu energi kamu juga ada di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banget udah nonton video ini. Kalau suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Jelas, kita sekarang ke pilihan ketiga yang diwakilkan oleh ini ya, dengan kata-kata kasat mata gitu. Oke, relax aja karena ini fun reading. Aku shuffle dulu ya. Kira-kira siapa orang yang bakalan mendekati kamu, dan siapa yang bakalan, ini belum selesai. Wow, udah, ini kita ambil ya jumping cardnya.
Queen of Pentacles. Oke, kira-kira siapa yang bakalan ngedeketin kamu dan siapa yang bakalan ngejauhin kamu? Oke. Ada Two of Wands. The Chariot. Oke. Page of Cups. The Fool. The High Priestess. Ya, aku shuffle lagi tambahannya. Ada The World. Six of Pentacles. Nine of Wands. Seven of Cups. The Hermit. Wow. Lalu Two of Pentacles. Oke, ini aku taruh di sini ya kertasnya. Kasat mata. Oke. Jadi ini energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku ngomong isi tarot ini. Dan karena general reading berarti bisa cocok, bisa enggak. Mungkin ada yang ngerasa cocok banget, mungkin ada juga yang ngerasa beberapa part aja atau beberapa bagian aja yang cocok. Jadi ambil hal-hal bermanfaat untuk kamu. Saranku juga nonton file nomor pilihan lain, mana tahu energi kamu juga ada di situ. Tapi kalau udah nonton ya terima kasih. Oke, aku bahas dulu orang yang akan ngedeketin kamu ya. Ini tuh bagi kalian yang sekarang single atau sendiri, aku ngerasa orang yang bakalan ngedeketin kamu ini orangnya berwawasan, terus orangnya dermawan, atau mungkin kamu udah ngerasain energi orang ini. Cuma karena dia berwawasan, dermawan, dia pasti punya banyak pilihan dong. Makanya dia ngedeketin kamu itu bukan berarti dia langsung mau berkomitmen sama kamu. Karena dia orangnya selektif juga. Mungkin dia mau ngelihat beberapa kandidatnya. Salah satunya kan kamu tuh kandidatnya. Nah, dia pengen tahu siapa yang terbaik di hidupnya. Kalau kamu yang terbaik, ya dia bakalan milih kamu. Terus yang aku lihat ada juga bagi kalian yang berpasangan, mungkin ada salah satu yang menyembunyikan sesuatu. Salah satu kayaknya punya cinta ke yang lain. Jadi cintanya itu dalam diam gitu loh. Orang ini kalau soal cinta dia nggak terlalu nunjukin perasaannya ke siapa aja. Nah, kalau mulai kamu ngerasa pasangan kamu tuh berbeda banget sekarang ya. Kok sekarang dia kayak baik-baikin kamu, deket-deketin kamu. Kamu di situ harus ini loh, harus peka juga. Nih orang ada maunya nggak gitu. Karena kalau dia menyembunyikan sesuatu, pasti dia nggak mau ketahuan sama kamu.
Jadi dia baik-baikin kamu dan seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Jadi kalau ada yang ngedeketin kamu juga, atau dia baik-baikin kamu, kamu harus hati-hati, harus peka, harus selidiki ini orang kenapa tiba-tiba kayak kesambet gitu baikin kamu. Kamu lihat juga di belakang dia sebenarnya ngapain kayak gitu. Tapi jangan terlalu berprasangka buruk. Kamu juga harus lihat kebenarannya, kenyataannya. Jangan langsung main hakim sendiri kayak gitu ya. Kemudian yang aku lihat ya, orang yang bakalan ngedeketin kamu bisa juga orang yang dulu, terus dia pengen memulai yang baru lagi sama kamu. Dan lucunya tuh ya, dia ada rencana ngedeketin kamu karena dia udah ngelihat perasaan kamu di channel tarot. Dia kepoin tuh perasaan kamu, apakah kamu masih punya hati sama dia. Nah ternyata di channel tarot jawabannya kamu masih punya perasaan sama dia. Nah di situ dia ada rencana mau ngedeketin kamu lagi. Mungkin beberapa udah ngerasain energinya, kayaknya ada orang lama yang mau datang lagi gitu. Tapi beberapa mungkin seneng tuh dideketin lagi sama orang lama. Tapi beberapa ada yang kayak defensif gitu. Beberapa di antara kalian kayak ngerasa udah nggak mau lagi gitu. Jadi saran aku, kamu cukup kamu cukup diem dan banyak berdoa. Karena energi kamu tuh bagi yang milih pile 3 ya, kayaknya tuh sekarang energi positif itu lumayan gede gitu. Entah itu memulai hal-hal yang baik kah dengan orang yang lama ataupun orang yang baru kayak gitu. Jadi kamu cukup banyak-banyak berdoa supaya kamu tetap ada di lingkaran perlindungan yang di atas gitu. Terus aku mau ngebahas siapa yang bakal ngejauhin kamu ya. Aku rasa yang bakalan ngejauhin kamu ini bisa teman, sahabat, atau orang yang lagi deket sama kamu. Dia bakal ngejauhin kamu mungkin karena kayak gini loh. Dalam relation kalian, hubungan kalian, baik itu persahabatan, pertemanan, atau hubungan percintaan, itu di dalamnya nggak ada keseimbangan soal take and give gitu. Jadi ada salah satu yang kebanyakan memberi, yang salah satu menerima terus. Jadi kalau kamu nggak pengen orang ini ngejauhin kamu ya, kamu harus bisa seimbangkan antara menerima dan memberi. Tapi ini bisa vice versa ya. Kalau kamu ngerasa kamu yang selama ini memberi ya, mungkin kamu yang bakalan ngejauhin orang ini. Karena kamu ngerasa ya menjadi tertekan gitu kan. Tapi kalau kamu yang ngerasa orang yang dekat sama kamu ini kebanyakan give ke kamu ya, kamu juga harus introspeksi diri, kira-kira keseimbangan itu harus diperbaiki di bagian yang mana gitu. Soal ketidakseimbangan menjadi keseimbangan dalam memberi dan menerima. Terus aku lihat orang yang bakalan ngejauhin kamu, orang yang bakalan ngejauhin kamu ini juga orang yang ngerasa kalau kamu itu banyak pilihan gitu loh. Jadi beberapa dari kalian yang sekarang ngerasa banyak pilihan, entah itu si A, B, C gitu ya,
Kalian tuh harus bisa tegas mau memilih yang mana. Karena salah satu orang yang ngerasa di PHP-in, ngerasa nggak dikasih kejelasan itu bakalan pergi, ngejauhin kamu. Kalau kamu nggak memberikan kepastian kayak gitu. Terus kamu harus bisa menetralkan energi positif dan negatif dalam diri kamu. Karena banyak diantara kalian yang dikepoin sama orang yang suka nonton channel tarot gitu loh. Nah, ketika mereka dapat jawaban tentang kamu, baik itu perasaan kamu, baik itu tentang apapun ya, segalanya yang berkaitan dengan kamu. Ketika orang ini udah tahu sesungguhnya dari channel tarot dan jawabannya itu tidak menyenangkan hatinya, ya dia bakalan ngejauhin kamu. Misalnya gini nih, misalnya ada seseorang yang pengen buka komunikasi lagi ke kamu atau pengen datengin kamu. Nah, sebelum dia ngelakuin itu ya dia nonton channel tarot. Apakah dia bakalan diterima kah atau enggak? Gitu. Jadi ya aku rasa kalau jawabannya tidak baik gitu ya dia pasti langsung kayak ngejauhin kamu. Intinya sih yang pile 3 ini banyak banget energi orang-orang yang stalker channel tarot gitu. Jadi supaya perasaan kamu itu supaya apapun tentang kamu itu yang dibaca oleh tarot reader gak terlalu menyakiti banyak orang, ya kamu harus stabilkan energi kamu, energi positif maupun negatif, supaya setiap orang yang kepoin kamu di channel tarot bisa mendapatkan sesuatu yang kayak menjadi petunjuk buat dia gitu. Jadi ya itu sih yang pile 3. Oke, aku rasa ini aja yang pile 3. Kalau kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau misalnya suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.